warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Nurjana dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, NIM 20010460043. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori kebudayaan. Sebenarnya teori kebudayaan bukan cuma ada 5, tapi di sini saya akan mempresentasikan 5 teori kebudayaan, yaitu teori evolusi, teori difusi, teori fungsional, teori struktural fungsional, dan teori kontak budaya. Teori evolusi menggambarkan bahwa perubahan kebudayaan terjadi secara perlahan-lahan dan bertahap. Teori evolusi ada 3, yaitu teori evolusi unilinear yang beranggapan bahwa semua masyarakat mengikuti garis yang sama dalam perubahan sosial. Kedua, teori evolusi universal yang menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak melalui perubahan yang tetap, karena pada dasarnya kebudayaan manusia telah mengikuti satu garis evolusi tertentu. Dan ketiga, teori evolusi multilinear yang menyatakan bahwa perubahan sosial bisa terjadi dalam beragam cara, tidak dalam satu garis evolusi yang sama. Nah, pasti di sini ada yang bertanya, kalau bedanya teori evolusi universal dan teori evolusi multilinear itu apa sih? Menurut saya teori multilinear itu caranya memang berbeda-beda, tapi untuk satu tujuan yang sama, yang sedangkan universal itu tujuannya berbeda-beda. Lanjut ke teori difusi. Teori difusi menyatakan bahwa penyebaran kebudayaan yang disebabkan adanya migrasi manusia. Kemudian migrasi tersebut mengakibatkan peleburan. Terjadi dalam beberapa bentuk, seperti adanya individu tertentu yang membawa unsur kebudayaan ke tempat yang jauh yang kemudian terjadi peleburan. Yang kedua, disebarkan oleh individu dalam satu kelompok dengan pertemuan individu kelompok lain. Mereka saling mempelajari dan memahami kebudayaan mereka masing-masing. Ketiga, adanya hubungan perdagangan di mana pedagang masuk ke dalam suatu wilayah dan unsur-unsur budaya tersebut masuk dalam kebudayaan penerima tanpa disengaja. Seperti yang kita ketahui, agama Islam juga masuk ke Indonesia salah satunya melalui perdagangan yang kemudian melakukan peleburan kebudayaan. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga adalah teori fungsionalisme. Menurut Malinowski, segala kegiatan atau aktivitas manusia dalam unsur-unsur kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Ada 3 tingkatan yang oleh Malinowski yang harus terpenuhi dalam bentuk budaya, yaitu 1. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan biologis, seperti kebutuhan akan pangan dan prokreasi. 2. Kebutuhan harus memenuhi kebutuhan instrumental, seperti kebutuhan akan hukum dan pendidikan. Yang ketiga, kebudayaan harus memenuhi kebutuhan integratif, seperti agama dan kesenian. 4. Teori fungsional struktural. Teori struktural fungsional adalah sebuah teori yang berisi sudut pandang yang penafsiran masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan. Teori struktural fungsional juga mengutamakan pandangan harmonis dan regulasi yang dapat dikembangkan lebih jauh sebagai berikut. 1. Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks. 2. Setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi penting dalam eksistensinya dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. 3. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan diri. Nah, bedanya teori fungsional struktural dengan teori fungsional adalah teori fungsional itu lebih ke fungsinya, sedangkan teori fungsional struktural itu juga mengandung ke struktur-strukturnya di mana saling berkaitan dan menganggap masyarakat sebagai sistem yang kompleks dan lain-lain. Yang kelima, teori kontak budaya. Teori kontak budaya disebut juga dengan akulturasi, yaitu bertemunya dua kebudayaan yang berbeda dan melebur menjadi satu sehingga menghasilkan adanya kontak kebudayaan baru atau sebuah akulturasi yang menghasilkan bentuk-bentuk kebudayaan baru dan tidak melenyapkan kebudayaan aslinya. Akulturasi dapat terjadi melalui kontak budaya dalam bentuk yang bermacam-macam, diantaranya 1. Kontak sosial yang terjadi pada seluruh lapisan masyarakat atau bagian masyarakat, bahkan di antara individu atau dua masyarakat. Yang kedua, kontak budaya yang berada di dalam situasi persahabatan maupun permusuhan.
Ketiga, kontak budaya yang terjadi di antara kelompok penguasa dengan yang dikuasai, yang mencakup mulai dari seluruh budaya, entah dalam ekonomi maupun bahasa, bahkan dalam hal teknologi, kemasyarakatan, agama, seni hingga ilmu pengetahuan. Yang keempat, kontak budaya di antara masyarakat dengan jumlah warga yang banyak maupun sedikit. Yang kelima, kontak budaya yang baik di antara sistem budaya atau sistem sosial, bahkan hingga elemen budaya fisik. Sekarang saya akan membahas tentang kebudayaan. Sebenarnya banyak para pakar dan para ahli yang mengungkapkan pengertian kebudayaan, tapi yang sering kita dengar adalah pengertian kebudayaan menurut Celo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, yaitu kebudayaan merupakan sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dan dapat disimpulkan juga bahwa budaya adalah kesepakatan bersama suatu masyarakat mengenai suatu prinsip atau tata cara kehidupan secara umum yang tumbuh untuk diikuti, dipertahankan, dan atau dikembangkan. Biasa juga dikatakan bahwa kebudayaan adalah segala tingkah laku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh melalui proses belajar. Berikut adalah unsur kebudayaan menurut Bronislaw Malinowski dan Melvin J. Hurkowitz. Berikut adalah unsur kebudayaan menurut Kunchoro-Ningrat. Yang pertama adalah sistem religi dan upacara keagamaan yang mencakup segala gagasan pelajaran, aturan-aturan keagamaan, dongeng suci, riwayat tokoh, tata cara upacara, dan sebagainya. Yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan mencakup struktur kesepuhan adat, rapat adat, kelompok janger, sistem perkawinan, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem pengetahuan merupakan seperangkat unsur yang berkaitan dengan cara mengetahui hal yang perlu diketahui seperti alam di sekitarnya, flora di tempat tinggal masyarakat tertentu, fauna atau binatang, zat-zat mentah yang berada di sekitar, dan lain sebagainya. Bahasa dari suatu suku bangsa selalu menunjukkan berbagai variasi dan ditentukan oleh letak geografis dan bagaimana lingkungan sosial dalam masyarakat tersebut. Yang kelima, kesenian. Ada seni tari, seni rupa, dan berbagai folklore atau karya sastra yang disebabkan melalui komunikasi lisan ataupun dinyanyikan dan didengarkan. Yang keenam, sistem mata pencaharian hidup, misalnya pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi antara bahan baku dan bahan makanan, dan sebagainya. Yang ketujuh, sistem teknologi dan peralatan, pembuatan alat-alat produksi, wadah, senjata, alat pembuatan api, dan sebagainya. Kemudian fungsi budaya ada 5. Yang pertama, sebagai suatu pedoman dalam berhubungan antara manusia atau kelompok. 2. Sebagai wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan renungan kehidupan lainnya. Yang ketiga, sebagai pembimbing kehidupan manusia secara umum, baik sebagai individu dan kelompok. Yang keempat, sebagai pembeda utama antara manusia sebagai makhluk berakal budi dengan makhluk lain seperti binatang yang tidak berakal. Yang kelima, pegangan bersama untuk menjadi acuan serupa yang dapat terus dijalankan dan dikembangkan secara berkelompok pula demi kelanjutan hidup dari generasi ke generasi. Selanjutnya adalah wujud dan komponen budaya menurut C.C. Huningman. Yang pertama ada gagasan atau wujud ideal, yang kedua aktivitas atau tindakan, yang ketiga artefak atau karya. Kemudian berdasarkan wujudnya tersebut, kebudayaan dapat digolongkan atas 2 komponen utama, yakni kebudayaan material dan kebudayaan non-material. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.